Jadi cara menemukan passion tuh sederhananya begini. Saya katakan sederhananya. Pertama, coba lihat ketika kalian suka baca buku ya, atau pergi ke toko buku nih. Apa saja, buku-buku apa saja yang membuat kalian tertarik untuk diem, memilih judul, lalu membaca. Oke. Saya mau berbicara tentang 3P, yaitu passion, kemudian purpose, dan potensi, 3P. Jika kalian ingin berubah, ingin sukses, ingin mendapatkan hal-hal seperti yang kalian inginkan, maka saran saya dari beberapa hal yang sudah saya lakukan, konsep 3P ini sangat bagus, sangat penting untuk kita lakukan bersama. Yang pertama adalah purpose. Jadi setiap hal yang kita lakukan dalam hidup ini harus memiliki sebuah tujuan, sebuah goal, sebuah purpose. Ya, tentukan dulu apakah kalian itu sekarang masih kerja, atau saat ini kalian sedang sekolah atau kuliah, atau bahkan menginginkan hal-hal lainnya dalam hidup ini. Jadi buat dulu tujuan yang pertama, purpose. P yang kedua adalah passion. Ya, passion satu hal dalam hidup ini yang kalian suka kerjakan, kalian suka lakukan dengan sepenuh hati, tanpa paksaan. Dan kalian merasa sangat nyaman, bahkan banyak orang yang sudah merasakan hal yang dilakukan itu nyaman, menyenangkan, mereka rela menghabiskan waktunya di sana, tanpa dibayar sekalipun. Nah, itu passion ya, jadi kalian harus menemukan passion kalian itu di mana. Lalu, apa saja nih contoh-contoh passion? Misalnya di bidang musik, Anda bisa menyanyi, kemudian mungkin bisa masak, kalian suka melukis, suka berbisnis, ya, dan seterusnya. Masih banyak sekali passion-passion yang bisa kalian dapatkan nanti. Lalu yang berikutnya, saya bicara tentang gimana cara menemukan passion kalian. Nah, ini nih, baik-baik dengar ya, sambil kita nikmati suasana pagi hari ini di pantai Puri Dajuma. Jadi cara menemukan passion tuh sederhananya begini. Saya katakan sederhananya. Pertama, coba lihat ketika kalian suka baca buku ya, atau pergi ke toko buku nih. Apa saja, buku-buku apa saja yang membuat kalian tertarik untuk diem, memilih judul, lalu membaca. Contoh, Anda ke toko buku. Di situ ada ribuan buku tuh. Lalu kalian berhenti, ambil satu buku, dan ternyata ingin membaca judul buku itu. Itu bisa jadi ya, bisa jadi indikator dari apa yang membuat kalian tertarik. Boleh dikatakan indikator dari passion kalian. Lalu yang kedua, apa hal-hal yang kalian sukai pada saat kalian surfing atau buka-buka Instagram, internet, topik-topik apa yang kalian tertarik. Itu juga indikator passion yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ketika kalian bicara sama teman-teman, ngobrol, lagi ngopi bareng ya, kalian suka tuh bicarain topik apa sih gitu. Apakah bicara tentang otomotif, apakah tentang teknik, apakah tentang kehidupan alam semesta, atau bicara tentang organisasi, bicara tentang bisnis, dan masih banyak lagi. Itu bisa menjadi indikator dari passion kalian yang ketiga. Lalu yang keempat, kita cek di bidang seni dan olahraga. Kalian suka di mana? Apakah suka main musik? Kalau di Bali yang orang menggambel, main musik, ya, suka menyanyi dan seterusnya. Jadi itulah kalian cara menemukan passion kalian. Cirinya gimana? Kalian suka melakukannya dengan senang hati, tanpa terpaksa, bahkan kadang nggak dibayar pun nggak apa-apa. Lawang senang kok. Nah, itu passionnya. Lalu yang ketiga, baru kita gunakan power dan potential. Jadi kalian sudah menemukan beberapa passion yang saya sebutkan. Sekarang gunakan potensi kalian, keahlian, kemampuan, konsistensi, ya, komitmen, sehingga ini menciptakan sebuah power. Power itu yang didukung dari potensi yang kalian miliki, sehingga mau mendedikasikan waktu, tenaga, keluarga. Lalu pertanyaannya begini, Coach, saya sudah punya passion, tapi kenapa nggak sukses-sukses? Nah, kita perlu menyelaraskan 3 dari P ini. Purpose, passion, potential. Contoh, kalau kalian pintar menyanyi, itu passion kalian ya, suka menyanyi.
Lalu tujuannya itu harus ada sekarang. Misalnya, gimana caranya? Dengan menyanyi kalian dapat duit. Ya, misalnya diundang di ulang tahun teman misalnya, atau di hotel, di villa, di cafe, di restoran, dan seterusnya. Jadi kalian harus mengubah passion kalian ini menjadi sebuah income. Ya, itu yang saya gunakan. Dari passion kalian harus punya purpose-nya, punya tujuannya. Barulah nanti potensi, power ini akan lebih kuat. Kebanyakan passion itu nggak bisa bertahan lama karena tidak ada tujuan untuk mendapatkan hasil. Siapa sih yang mau passion terus nggak dapat hasil? Kalau kalian suka main musik, suka nyanyi, suka melukis, hanya sekedar passion tapi kalian nggak dibayar, lama-lama itu akan bubar juga. Oke teman-teman, sahabat Mantra Hati dimanapun kalian berada, kita gunakan 3 komponen ini, purpose, passion, potensi, kita gabung menjadi satu kesatuan. Yuk, sekarang saya rasa cukup untuk sharing saya pada sesi ini. Kita akan lihat-lihat lagi di sekitar Hotel Puri Dajuma ini sambil saya bersiap breakfast. Thank you.